Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, Indonesia adalah negara dengan kandungan sumber daya nikel yang melimpah. Untuk meningkatkan nilai tambah, pemerintah pun mendorong hilirisasi produk sumber daya alam dan melarang ekspor barang mentah termasuk nikel. Namun rupanya kebijakan ini mendapat respon keras dari dunia internasional. Bahkan IMF pun sempat meminta Indonesia untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi. Sebenarnya seberapa besar potensi nikel yang kita punya dan mengapa program hilirisasi ditolak dunia internasional? Berikut pemaparan data dan fakta tentang nikel di Indonesia yang disampaikan Anggi Hasibuan yang kami cuplik dari Metropedia. Pemirsa, Indonesia sedang bersiap-siap menyiapkan langkah untuk melawan Eropa yang tidak suka kita menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Kita boleh kirim nikel sebenarnya ke luar negeri, tapi harus diolah dulu di sini. Nggak boleh diekspor mentah-mentah, begitu caranya. Jadi karena kalau misal dikelola di sini, berarti nilai jualnya akan bisa lebih tinggi dan kita bisa kembangin industrinya. Kalau diekspor bahan mentah, sudahlah sumber daya kita habis, kita juga ketinggalan, tidak bisa mengelola teknologinya dan tidak bisa dapat manfaatnya. Tapi sambil bicara kenapa dunia tidak rela Indonesia membatasi nikel, saya akan jalan dulu membantu Anda informasi ini, tapi karena tidak ada kendaraan di sini, saya numpang ekskavator ini aja. Oke, sebentar ya. Oke. Ya. Aman Bang, jalan Bang. Oke. Pemirsa, jadi nikel ini merupakan salah satu logam mineral yang warna dasarnya putih keperakan dan mengkilap. Di zaman modern sekarang, nikel ini semakin dicari dunia karena menjadi bahan dasar berbagai industri. Kita kaya sekali pemirsa dengan nikel, tapi selama ini hanya digali terus diekspor keluar. Nah, sekarang pemerintah mau nikel ini harus diolahnya di Indonesia. Nikel ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sebagai bahan dari produksi, misalnya, nah datanya di depan saya pemirsa. Ini kenapa nikel dunia direbut banyak sekali oleh negara-negara di luar begitu ya. Bisa dipakai untuk produksi baterai isi ulang, apalagi dengan semakin meningkatnya mobil listrik, motor listrik atau kendaraan listrik lainnya, kebutuhan nikel semakin tinggi, termasuk untuk baterai HP Anda. Jadi nikel ini membuat baterai memiliki daya tampung besar, apalagi sekarang kan semakin canggih ya. Jadi baterai harus kuat, semakin compact ukurannya, tapi dayanya harus besar. Begitu. Nah, kegunaan nikel lainnya Anda bisa juga lihat di informasi lainnya di sini. Jadi bisa dipakai untuk material senjata militer, kemudian juga campuran bikin stainless steel misalnya, bahkan dipakai untuk material kerangka kendaraan Anda. Misalnya knalpot, bumper, velg, dan pelapis, ini semua juga ada nikelnya. Dan banyak lagi kegunaan nikel di dunia modern saat ini. Oke, selanjutnya. Karena begitu luar biasa manfaat nikel ini, Indonesia memandang perlu diatur pengelolaan dari nikel yang ada di negeri kita. Kita tidak boleh cuma jadi tukang gali terus dijual, kita harus mulai juga untuk bisa menggali, mengolah dan menjual dalam bentuk yang bisa dipakai industri. Selain bisa menaikkan harga si nikel itu sendiri, sekaligus juga untuk membangun ekosistemnya dari hulu ke hilir. Nah, Presiden Joko Widodo melarang ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2022 sebenarnya. Sejak saat itu dunia heboh karena tidak bisa lagi dapat nikel murah dari Indonesia dan melakukan segala macam cara untuk membatalkan keputusan Indonesia ini. Misal seperti IMF atau Dana Moneter Internasional yang meminta pemerintah Indonesia untuk hapus bertahap larangan ekspor nikel dan janganlah gitu diperluas ke komoditas lain. Lalu Uni Eropa juga menggugat WTO, Uni Eropa juga membuat WTO karena Indonesia dinilai melanggar peraturan perdagangan. Kemudian di November tahun 2022 kita kalah pemirsa, tapi Indonesia kembali ajukan banding dan dibalas lagi oleh Uni Eropa menyiapkan berbagai cara untuk bagaimana membatalkan keputusan Indonesia ini. Nah, Presiden Joko Widodo pernah bilang seperti ini pemirsa, kita saksikan. Bahwa melihat sikap Eropa yang selalu melawan seperti ini, boleh kita tampilkan pernyataannya Presiden? Bahwa sudah sepatutnya kita ini tidak boleh ada negara-negara yang mendikte dan tidak boleh negara-negara maju ini ngerasa bahwa mereka yang lebih lebih bagus dari negara kita. Setuju nggak pemirsa? Saya sih setuju banget ya. Jadi mereka masa boleh maju tapi kita enggak. Begitu. Oke, tapi saya ingin menggambarkan Anda betapa kayanya kita, tapi saya harus turun dulu karena sepertinya saya sudah hampir sampai di posisi saya. Oke, aman Bang? Masih jalan pemirsa, saya nggak berani loncat kalau dari sini ya, serem juga.
Jadi nanti saya akan gambarkan bahwa ini benar-benar kita semua harus sadar betapa kaya rayanya Indonesia, betapa kita harus menjaga sumber daya alam kita, karena di sini semua nanti akan jelas-jelas kita harus berupaya bagaimana menjaga supaya dari hulu sampai hilir, dan ini ada produksi hilirisasinya supaya benar-benar nanti kita bisa mandiri. Begitu. Oke, saya sudah sampai. Oke, kali ini saya sudah ada di mulut atau juga lubang gua, pemirsa. Saya akan ajak Anda untuk masuk ke perut bumi. Oke, jadi kayaknya pemirsa cadangan nikel kita ini memang luar biasa sekali. Kita mulai ya untuk informasi selanjutnya. Jadi di mana cadangan nikel dunia itu 26%-nya berasal dari Indonesia, 40%-nya produksi nikel dunia berasal dari Indonesia. Makanya kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan industri baterai kendaraan listrik dunia. Ini data-datanya pemirsa, kita kaya sekali. Nah, kemudian bicara soal sumber daya ini, kita punya timah yang menempati posisi kedua di dunia dengan produksi keseluruhan 40%. Ada emas juga yang posisinya ada di 6 dunia. Oleh karena itu, Indonesia ingin bangun kekuatan ekonomi dengan bisa mengolah sumber daya kita yang banyak ini. Nah, bagaimana caranya? Selanjutnya kita akan tampilkan untuk bisa menuju menjadi negara maju, mulailah dibuat kebijakan-kebijakan yang memanfaatkan SDA dan SDM sendiri. Salah satunya dengan larang ekspor mineral mentah dan mengembangkan, ini pemirsa, hilirisasinya harus dikembangkan. Karena ini sempat ada informasi ketika pemerintah fokus saja di nikel saja. Jadi kalau misal tekadnya baik, di tahun atau sampai tahun 2022 kemarin, nilai ekspor nikel mencapai atau tembus 514,3 triliun rupiah. Anda bayangkan ketika nanti kita bisa mengelola komoditas lainnya, tidak nikel saja, berapa lagi nih yang bisa kita dapatkan, begitu. Oke, kita suruh pergi dulu ini kelelawar-kelelawarnya, dan ini artinya juga sudah sampai di ujung Metropedia. Sekali lagi pemirsa, ini adalah kesempatan kita untuk sama-sama menjaga sumber daya alam kita. Kita sedang dilawan oleh pihak barat, oleh karena itu pemerintah juga tidak akan diam saja, dan nantinya akan banyak sekali komoditas juga yang akan dijaga oleh pemerintah.